Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Pemaparan Kasus Perusahaan XYZ. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saifi Setianegula dengan NIM 64241063 kelas 643F07. Baik, langsung saja di sini kita akan membahas satu kasus di mana perusahaan XYZ adalah produsen makanan sehat yang telah beroperasi selama 10 tahun. Mereka dikenal dengan produk snack sehat yang terbuat dari bahan-bahan alami. Dalam upaya untuk memperluas pangsa pasar dan menjangkau konsumen yang lebih luas, perusahaan berencana untuk meluncurkan produk baru yang dinamakan dengan snack bar energy yang ditunjukkan untuk para atlet dan orang-orang yang aktif secara fisik. Snack bar energy ini akan tersedia dalam berbagai rasa dan mengandung bahan-bahan seperti protein, whey, kacang-kacangan, dan buah-buahan kering. Perusahaan telah melakukan riset pasar awal dan menemukan bahwa ada permintaan yang tinggi untuk produk makanan sehat di kalangan konsumen yang aktif. Ada analisis pasar. Nah, pada poin pertamanya itu, sini ada beberapa segmen pasar yang digunakan. Dan pada segmen pertama ada segmentasi demografis. Nah, segmentasi demografis ini sini dia akan menjangkau pria dan wanita usia produktif dari 18 sampai 45 tahun dan atlet profesional, penggiat gym dan pekerjaan kantoran yang memiliki gaya hidup aktif. Nah, berikutnya itu ada segmentasi psikografis, di mana individu yang peduli kesehatan, health conscious, mengutamakan asupan protein dan mencari kenyamanan atau praktis dalam mengonsumsi nutrisi. Nah, produk ini sudah sangat cocok nih buat kalangan individu yang peduli akan kesehatannya. Dan pada poin ketiganya itu ada segmentasi perilaku. Konsumen yang membutuhkan energi tambahan sebelum atau sesudah olahraga atau sebagai pengganti cemilan sehat di sela kesibukan. Nah, jadi produk tersebut sudah sangat simple dan dijamin juga pada kualitas yang baik untuk kesehatan. Dan jadi beberapa segmen ini merupakan segmen yang penting. Nah, untuk slide kedua ini masih termasuk pada analisis pasar ya. Nah, di sini kita akan membahas faktor-faktor analisis SWOT. Yang pertama ada strike. Nah, ini adalah merupakan reputasi perusahaan XYZ selama 10 tahun di industri makanan sehat dan penggunaan bahan alami seperti protein whey, kacang dan buah kering. Dan keduanya itu ini merupakan satu kekuatan bagi perusahaan XYZ ya untuk bisa mengembangkan produk baru mereka. Dan berikutnya ada weaknesses. Nah, di sini sebagai produk baru, snack bar energy mungkin belum memiliki loyalitas merek sekuat produk snack lama mereka. Tetapi di sini juga mereka mempunyai keunggulan yang baik untuk bisa mengembangkan lagi brand baru mereka. Dan untuk berikutnya ada opportunis. Nah, di sini tingginya permintaan pasar untuk makanan sehat di kalangan konsumen aktif berdasarkan riset awal. Nah, pada peluang ini baik banget buat perusahaan tersebut untuk bisa mengembangkan produk mereka sehingga banyak masyarakat yang dapat mengenal dan tahu bahwa produk mereka itu sangat terjangkau baik dari harga maupun juga kebutuhan konsumen, sehingga pada peluang ini perusahaan XYZ bisa lebih memperbanyak promosi agar produk mereka bisa lebih dikenal banyak masyarakat. Dan yang berikutnya ada Trade. Di sini dia membahas kepersaingan ketat dari merek global yang sudah mapan di kategori energi bar dan fluktuasi harga bahan baku alami. Nah, dengan persaingan ketat dari merek global, mungkin ini akan menjadi suatu ancaman bagi produk XYZ yang baru saja
yang baru saja diluncurkan. Tetapi di sini masih banyak strategi pasar yang akan dilakukan untuk bisa lebih mengembangkan produk tersebut. Nah, di sini kita membahasnya itu yang pertama strategi pemasaran. Pada poin pertama yaitu bangunan pemasaran 4P. Yang pertama ada produk. Nah, dengan produk ini snack bar energi dengan berbagai variasi rasa, tinggi protein, mengandung bahan alami dan kemasan easy to carry dapat membantu untuk menarik konsumen mencoba dan akan melakukan pembelian ulang pada produk tersebut. Dan berikutnya ada price, yaitu strategi kompetitif pricing yang mencerminkan kualitas premium namun tetap terjangkau oleh target pasar menengah ke atas. Nah, dengan price ini di sini kita akan lebih menyesuaikan antara harga dan kualitas sehingga masyarakat yang baru mencoba itu tidak merasa bahwasanya barang yang baru saja diluncurkan itu mahal. Tapi dengan harga yang standar maka mereka bisa menilai antara harga yang seimbang dengan kualitas yang memuaskan. Dan berikutnya ada place. Di sini kita akan melakukan distribusi di pusat kebugaran gym atau supermarket, bagian makanan sehat, toko perlengkapan olahraga, dan toko resmi dari marketplace online. Nah, yang terakhir ada promotion. Promotion ini dapat dilakukan dengan kampanye digital menggunakan fitness influencer atau program sampling di acara lari atau maraton dan konten edukasi nutrisi di media sosial. Nah, dengan 4 strategi ini maka ada peluang besar untuk bisa memperkenalkan produk baru ke masyarakat luas sehingga produk kita dapat lebih dikenal dan masyarakat lebih tahu fungsi dan juga manfaat dari produk tersebut. Dan pada slide berikutnya ini juga masih termasuk pada strategi pemasaran. Pada poin kedua ini kita akan membahas indikator kinerja utama atau bisa disingkat dengan KPI. Nah, di sini ada beberapa indikator kinerja utama KPI. Yang pertama ada volume penjualan bulanan, dan kedua ada market share dalam 6 bulan pertama, dan ketiga ada engagement rate media sosial, dan berikutnya ada repeat purchase rate, dan berikut ada review dan rating produk di marketplace, dan terakhir ada role kampanye promotion. Nah, strategi ini juga sangat berfungsi bagi satu perusahaan untuk bisa mengetahui volume penjualan mereka baik dalam per hari maupun per bulannya. Jadi mereka bisa melihat perkembangan produk tersebut dalam beberapa bulan atau beberapa hari ke depannya gitu. Nah, dengan mereka sudah mengetahui volume penjualan dalam per bulan atau per harinya itu berapa, semakin menurun atau semakin meningkat, mereka juga membutuhkan beberapa review dari konsumen yang sudah mencoba, sehingga dari beberapa review tersebut maka mereka bisa tahu kelemahan dan kelebihan dari produk yang baru saja mereka luncurkan. Dan untuk slide berikutnya ada tantangan dan solusi. Pada tantangan ini yang pertama ada persaingan ketat. Nah, dengan persaingan ketat ini perusahaan dapat melakukan hal dengan menonjolkan USP atau Unique Selling Point, bahan alami tanpa pengawet dibanding kompetitor. Nah, dengan bahan alami ini kan sudah pasti masyarakat pasti lebih memilih ke bahan alami dibanding bahan-bahan yang banyak diproduksi dengan menggunakan pengawet-pengawet yang berlebihan. Dan pada tantangan kedua ada edukasi konsumen. Nah, dengan edukasi konsumen ini hal yang dapat kita lakukan yaitu membuat konten video pendek tentang manfaat protein, whey, dan bahan alami produk bagi tubuh. Nah, dengan solusi ini maka masyarakat juga bisa lebih mengenal lagi apa sih keunggulan dari produk tersebut. Nah, jadi dengan mereka sudah mengetahui manfaat dan juga keunggulan dari produk tersebut, maka mereka akan melakukan repeat ulang
pembelian ulang dalam produk yang baru kita rilis tersebut. Nah, yang terakhir ada distribusi. Dalam distribusi ini, hal yang dapat kita lakukan yaitu menjalin kemitraan eksklusif dan komunitas olahraga atau rantai gym ternama. Nah, ini merupakan juga salah satu solusi agar lebih dikenal dan juga masyarakat bisa dengan mudah untuk mengetahui manfaat dari produk yang baru saja diluncurkan tersebut. Nah, untuk slide berikutnya itu ada inovasi dan tren. Yang pertama itu ada pengaruh tren kesehatan. Tren clean eating dan gaya hidup aktif membuat konsumen lebih teliti membaca label nutrisi. Ini merupakan satu tren yang baik untuk dilakukan dalam peluncuran satu produk, sehingga konsumen bisa lebih memperhatikan dan teliti dalam melihat kemasan produk yang baik untuk kesehatan. Dan inovasi untuk menarik konsumennya itu yang pertama ada produk dimana dalam mengembangkan varian plant-based, vegan atau kemasan yang dapat didaur ulang atau eco-friendly dan memberikan komposisi yang jelas. Nah, dengan cara seperti ini maka konsumen juga bakal lebih mudah dan lebih memahami apa saja yang akan menjadi manfaat dari produk tersebut. Dan yang berikutnya ada pemasaran. Nah, dengan pemasaran ini kita bisa menggunakan teknologi QR code pada kemasan yang terhubung ke aplikasi pelacak kalori atau tips latihan fisik, sehingga jika ada konsumen yang masih ragu-ragu atau masih kurang yakin dengan produk tersebut, mereka bisa langsung mengecek melalui QR yang sudah kita cantumkan dalam kemasan. Terakhir, baik untuk kesimpulannya, analisis pasar snack bar energi difokuskan pada segmen konsumen aktif dan atlet yang mencari asupan protein praktis dari bahan alami. Strategi pemasaran 4P dilakukan dengan menonjolkan keunggulan produk berbahan protein, whey, dan buah kering, penetapan harga kompetitif, distribusi di pusat kebugaran serta toko online, dan promosi berbasis tren kesehatan digital. Tantangan utama seperti persaingan pasar diatasi dengan inovasi produk ramah lingkungan dan edukasi nilai gizi untuk mencapai target indikator kinerja penjualan yang optimal. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.